Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak sekalian. Hari ini pembelajaran matematika akan dibahas mengenai koordinat kartesius. Sebelumnya, agenda pembelajaran kita adalah mempelajari koordinat kartesius, diantaranya A. Identitas materi, B. Aplikasi pada kehidupan, C. Peta konsep materi, D. Materi pembelajaran. A. Identitas materi. Kompetensi dasarnya adalah 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Target pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi koordinat kartesius ini, kalian diharapkan dapat 1. Menentukan kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius, dan 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius. Sebelum dijelaskan mengenai aplikasi koordinat kartesius dalam kehidupan, akan Ibu paparkan mengenai penemu sistem koordinat. Sistem koordinat atau koordinat kartesius ditemukan oleh seorang ahli matematika dan filsafat yang berasal dari negara Perancis, bernama René Descartes atau sering dikenal sebagai Renatus Cartesius. Istilah Cartesius merupakan bentuk Latin dari Descartes. Ia sangat berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Descartes memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus satu sama lain. Misal, kita memiliki sebuah permukaan atau sebuah bidang. Dua sumbu yang dimaksud adalah pertama, sumbu yang mendatar membagi bidang yang kita miliki menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Sumbu yang kedua adalah sumbu tegak, membagi bidang yang kita miliki menjadi dua bagian, bagian samping kanan dan bagian samping kiri. Apabila kita perhatikan, kedua garis sumbu ini membagi bidang yang kita miliki menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Sumbu yang mendatar disebut sumbu X dan sumbu yang tegak disebut sumbu Y. Kedua garis sumbu ini memiliki ruas garis yang memiliki jarak yang sama terhadap satu dengan yang lain. Jarak antar ruas garis ini jika kamu menggunakan buku berpetak, artinya satu kotak ke kanan, satu kotak ke kanan harus sama dengan satu kotak ke kiri dan satu kotak ke kiri. Begitu pula dengan satu kotak ke atas dan satu kotak ke bawah. Sama halnya dengan garis bilangan, sumbu X juga memiliki bilangan-bilangan. Pertama, untuk ruas sebelah kanan, bilangan-bilangan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, sebelum 1, itu adalah untuk bilangan 0, dan di samping kiri 0 untuk bilangan-bilangan negatif. Untuk sumbu Y, bilangan-bilangan positif terdapat pada bagian atas, sehingga yang kita miliki adalah seperti tampak pada gambar. 0 di tengah ini merupakan titik asal atau disebut sebagai origin. B. Aplikasi dalam kehidupan. Koordinat kartesius ini dapat kita lihat atau kita gunakan yang pertama dalam penggunaan Google Maps. Apa nama tempat berikut jika kalian memasukkan pasangan angka di bawah ini pada Google Maps? Ya, untuk gambar yang pertama adalah Sekolah SMPN 1 Cimau. Untuk tempat yang kedua
adalah Menara Eiffel di Paris. Yang ketiga adalah Ka'bah yang berada di negara Arab Saudi. Aplikasi koordinat Kartesius yang kedua dapat kita lihat pada penggunaan garis lintang dan garis bujur apabila kita ingin menentukan letak suatu tempat pada permukaan bumi maupun pada peta. Kita tahu bahwa bumi berbentuk bulat seperti bola. Kemudian, gambar sebelah kanan merupakan sebuah peta dari bumi. Perlu kalian ketahui, terdapat dua buah garis, yaitu garis khatulistiwa yang membagi bumi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Kemudian, garis meridian yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Garis lintang adalah garis yang berbentuk lingkaran dan sejajar dengan garis khatulistiwa. Sementara untuk garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan bumi. Posisi garis lintang maupun garis bujur ditentukan berdasarkan besar sudut pusat bumi, di mana titik sudutnya merupakan pusat bumi. Koordinat garis lintang dimulai dari 0 derajat di khatulistiwa sampai dengan positif 90 derajat di kutub utara, dan 0 derajat di khatulistiwa sampai dengan negatif 90 derajat di kutub selatan. Untuk garis bujur, 0 derajat di garis meridian sampai dengan positif 180 derajat ke arah timur, dan 0 derajat sampai dengan negatif 180 derajat ke arah barat, sehingga kedua garis bujur ini, yaitu bujur barat dan bujur timur, akan bertemu di garis batas tanggal internasional yang terletak di Selat Bering. Untuk kita memahaminya, mari kita lihat koordinat dari Indonesia. Indonesia memiliki koordinat 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Apabila kita perhatikan, letak Indonesia terdapat di garis khatulistiwa, berarti terdapat di lintang utara dan lintang selatan. Kemudian untuk garis bujurnya, karena Indonesia berada di sebelah sini, artinya Indonesia berada di bujur timur, atau lebih tepatnya 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Aplikasi koordinat Kartesius yang ketiga dapat kita temukan dalam bidang penerbangan. Gambar yang kamu lihat adalah sebuah menara ATC dan sebuah pesawat. Seorang petugas ATC atau Air Traffic Controller, atau bahasa Indonesianya adalah orang yang mengatur lalu lintas udara, dapat mengatur penerbangan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mendeteksi apabila pesawat sudah sampai tujuan. Hal ini dapat terjadi karena pesawat tersebut telah dilengkapi alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi. Radar yang telah dipasang pada koordinat A, B dapat menerima sinyal dari semua pesawat yang pernah melalui lintasan dengan ketinggian B mil. Dengan kata lain, jika pesawat dan radar lain berada pada ketinggian B mil, maka pesawat tersebut dapat mengirimkan sinyal kepada radar tersebut. Oleh karena itu, petugas ATC harus memahami cara menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat Kartesius. C. Peta konsep materi. Materi yang akan kamu pelajari pada sistem koordinat Kartesius ini adalah 1.
kedudukan titik, 2. Titik pada kuadran, 3. Jarak titik terhadap garis sumbu, 4. Kedudukan suatu titik terhadap titik lain A, B, dan yang terakhir 5. Kedudukan garis terhadap garis sumbu. D. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran untuk koordinat kartesius akan Ibu bagi menjadi 3 buah pertemuan. Pertemuan pertama, menentukan kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius sehingga dapat menentukan letak titik pada kuadran dan menentukan jarak titik terhadap garis sumbu. Terdapat pada lembar kerja peserta didik 1 atau LKPD 1. Untuk pertemuan kedua, kalian akan menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik lain dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Terdapat pada LKPD 2. Pertemuan ketiga, menentukan kedudukan garis yang sejajar maupun tegak lurus terhadap garis sumbu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis dalam bidang koordinat kartesius. Terdapat pada LKPD 3. Isilah LKPD 1 di buku berpetak. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai hasil jawaban kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.